Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Nuri kasar wa madadikal jar wa jama'ni bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi dari segala sesuatu yang memberi, sehingga yang memberi selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sang zat yang Maha memberi. Salawat beragaikan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Ad-Diya'ul Lami Bidikri Maulidis Syafi' Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam kitab Maulid Salawat Ad-Diya'ul Lami, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin, demi Allah teruslah ulang mengulang, teruslah bersolawat, teruslah mengagungkan, teruslah memuliakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rawana. Maka dengan kita sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Jadi sholawat ini juga salah satu menghilangkan kotoran-kotoran hati. Apa itu kotoran-kotoran hati? Yang salah satunya adalah sering memfitnah. Dikatakan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ghibah, dikatakan juga dalam Al-Quran, orang yang berghibah adalah orang yang memakan daripada bangkai saudaranya, juga menggunjing, juga mengadu domba, juga iri hati, juga riya, dan yang lain-lainnya. Ini adalah termasuk bagian daripada kotoran-kotoran hati di dalam diri kita. Mudah-mudahan terus kita bersolawat kepada Rasulullah, terus kita mengagungkan Rasulullah, terus kita memuliakan Rasulullah. Mudah-mudahan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terhadap 5 keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi itu diberikan kekuatan. Orang yang berperang kepada Nabi merasa takut selama 1 bulan peperangan kepada Nabi SAW. Jadi Rasulullah adalah orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai kewibawaan. Sebelum berperang orang Islam kepada orang kafir, sebelum berperang orang kafir kepada Rasulullah, maka orang kafir diberikan takut, diberikan ngedon hatinya selama 1 bulan. Dan ini didapat tidak lain daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gagah ketika berperang. Bahkan ketika terjadi peperangan itu para sahabat berunding di belakangnya Rasulullah SAW. Rasul dengan mudah mengayunkan pedangnya Rasulullah SAW, menangkis. Rasulullah SAW adalah rahmat. Rasul ketika berperang tidaklah Rasul itu membunuh daripada orang kafir.
dikatakan di dalam riwayat tidak ada Rasul itu membunuh daripada orang kafir. Rasul hanya menangkis serangan saja. Itulah rahmatnya Rasulullah SAW. Karena Rasul mengharap daripada diri orang kafir tersebut akan ada mudah-mudahan dia bisa ikut daripada agama Islam. Karena agama Islam dikatakan Innad din indallahil Islam, agama yang mulia, agama yang tinggi, agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu daripada keistimewaannya Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW itu diutus pada umat akhir ini. Nabi itu Allah jadikan tempat di muka bumi ini banyak masjid. Kenapa? Karena kalau kita dimanapun ketika masuk waktu sholat, kita bisa sholat di masjid manapun. Ini keistimewaan yang didapat daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak, kita lihat di dalam umat-umat Nabi terdahulu, tidak ada yang mereka tuh banyak tempat ibadah, banyak tempat sholatnya, banyak tempat berzikirnya. Tapi khusus terhadap Nabi Muhammad SAW banyak diberikan tempat-tempat di dunia ini yang ada tempat sholatnya, yaitu yang ketiga, 5 daripada keistimewaan Nabi SAW. Yang ketiga, dihalalkan bagi Nabi SAW itu ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu adalah harta rampasan. Ketika berperang, orang kafir sudah melarikan diri, orang kafir atau sudah terbunuh, maka ada sisa-sisa hartanya, maka itu dihalalkan daripada Rasulullah SAW untuk dimiliki Rasul. Dan Rasul pun tidak suka menyimpan harta. Dikatakan Rasul itu ketika punya harta, Rasul ketika malam, Rasul lihat kantong daripada jubah Rasul, jika masih ada, maka pada malam itu juga disedekahkan, dicari orang untuk diberikan harta tersebut. Karena apa? Karena Rasul takut besoknya dia meninggal, dia masih menyimpan daripada dunia yang ada di dalam dirinya. Jadi Rasul tidak suka terhadap harta. Rasul sering memberikan daripada hartanya Rasul. Jadi salah satu daripada 5 keistimewaan Nabi dihalalkan bagi Nabi SAW itu ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang keempat, Nabi SAW memberikan syafaat pada hari kiamat, yang mana syafaat tersebut hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat tersebut. Kelak seluruh umat daripada umat-umat Nabi terdahulu, daripada umat Nabi Adam alaihissalam, daripada umat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, terus maka seluruh umat mendatangi Nabi Adam. Ya Nabi Allah, wahai nenek moyang kami, hari ini kami kebingungan, hari ini kami risau dengan diri kami minta daripada Engkau, mohon kepada Allah agar bisa dipercepat persidangan ini. Maka Nabi Adam tidak bisa memberikan jaminan tersebut. Begitu juga kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Musa kalimullah, Nabi Allah Ibrahim khalilullah, Nabi Allah Isa ruhullah. Seluruh para nabi tidak bisa memberikan syafaat pada hari itu. Lalu datanglah Nabi SAW, akulah orang yang engkau cari. Maka Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan syafaat tersebut kepada orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita semua yang aku cinta kepada Rasul, yang mengaku menghidupkan sunnah Rasul, yang terus berdakwah daripada jalannya Rasul, mengikuti tapak tilas daripada kehidupan Rasul, mengikuti sunnah sirah sarirahnya Rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kelima, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia ini semua rahmat untuk semuanya. Beda nggak sama dengan nabi lain yang diutus pada daerah masing-masing. Jadi Nabi SAW ini tidak hanya kepada manusia saja, melainkan rahmat daripada seluruh alam. Jadi mudah-mudahan yang kita dengar ini 5 keistimewaan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi manapun,
melainkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi SAW mempunyai kewibawaan ketika berperang musuh orang kafir, takut kepada Rasul selama 1 bulan. Yang kedua, Allah jadikan di muka bumi ini banyak masjid-masjid, tidak sama daripada nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga, dihalalkan bagi Nabi SAW ghanimah. Yang keempat, kelak Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus di dunia ini untuk rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Mudah-mudahan yang kita dengar semua menjadi manfaat kita di dunia wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Harartu mujtahidan wa laysa yakhlu man falaq. Kullil ladzi yalumuni man alladzi saqat illa hadi Muhammad alaihi Jibril wa barak. Wal afu minkum al-fakir Muhammad Zidan bin Riyadhi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.